ada saya lihat pelang sekolah pariwisata. Wah, ini enak ini dalam hati. Pasti main-main, jalan-jalan lagi nih kan? Nggak usah terlalu mikir banyak. Ini bisa maju saya bilang. Saya sempat mengalami jadi preman di alun-alun. Oh gitu, preman di alun-alun. Waduh. Lebih aing preman. Saya berpikir lebih bagus keluarlah dari Angkatan Laut dan saya bikin permasalahan sehingga saya dikeluarkan dari Angkatan Laut. Desersi. Desersi. Dengan tidak hormat. Iya. Dan saya putuskan ya udah mencari nafkah lah di Jawa ini. Oke. Saya baru tahu. Mantap. Jadi, ya, tadi sudah menarik dari pemaparan dari Chiron soal attitude sebagai seorang bikers itu seperti apa, juga bagaimana sih berorganisasi atau berkomunitas di dunia motor harus selalu dipegang ya, bagaimana kita harus bisa menjaga diri, menjaga nama organisasi, dan itu menjadi terapi yang baik sebagai seorang bikers. Nah sekarang Opung nih, kalau menurut Opung nih pesan kepada bikers ya, terutama mungkin bikers muda itu dalam bersikap di jalanan itu apa? kalau saya secara pribadi sih dan sebagai orang tua yang mencintai apa namanya itu biker, saya hanya berpesan kepada anak-anak saya, adik-adik saya yang boleh dibilang satu apa namanya itu satu hobi yaitu satu aspal namanya. Nah, tolonglah supaya dijaga yaitu persaudaraan dan juga dijaga yaitu kerukunan. Itu yang salah satu yang penting. Karena kalau kita berorganisasi, kalau kita misalnya mempunyai perasaan yang egois, itu akan berantakan. Berantem terus ya. Jadi dengan di jalan pun kita seperti tadi disampaikan oleh Jiron dan di HDC juga, kita harus menghargai orang lain. Jadi jangan hanya ingin semaunya saja ininya itu tuh. Tapi kalau di Brotherhood terang aja saya bilang, secara kebetulan itu memang jauh berbeda dengan orang HDCI. Kalau HDCI kan mereka motornya besar, tenaganya besar. Dan baru-baru ya. Nah, kalau di Brotherhood memang motornya motor tua. Kalaupun ada satu dua yang memakai Harley, tapi pasti Harley-nya nggak ada hal yang baru Jadi dan kita semboyan kita kalau misalnya di dalam touring adalah kebersamaan. Jadi tidak ada suatu keinginan pun untuk saling mendahului, saling meninggalkan. Ini gitu, saling cepat sampai itu ya. Tapi selalu memperhatikan kepada ini. Mogok satu, berhenti semua. Jadi dan kita pun tidak bisa, memang kita tidak mungkin motor itu bisa dijalankan seperti menjalankan motor Harley, jauh. Jadi alhamdulillah ya sampai dengan sekarang ini ya mudah-mudahan ya tidak terlalu banyak masalah yang terlalu kita hadapi kalau misalnya di dalam touring. Tapi ya pesan saya itulah kepada yang muda-muda, ya cobalah berpikir yang waras gitu, ya. Jadi jangan hanya mikirkan diri sendiri, tapi berpikirlah kepentingan orang lain juga dan hal-hal yang lain seperti misalnya berlalu lintas. Tolong dipatuhilah peraturan-peraturan lalu lintas supaya kita itu nyaman.
Iya. Yang penting kita sampai aman. Iya. Kalau orang Jawa bilang alon-alon bari kelakon gitu. Ya. Ya, Tapi ya. memang kalau di motor memang nggak bisa terlalu dipraktekkan yang Ya, begitu. Tetapi ya. yang penting ya itulah. Yang penting kita aman sampai tujuan. Ya, Itu yang harus betul-betul kita pegang Ya, dan jangan menyusahkan orang lain. Ya. Nah, itu gitu. Iya, terima kasih Opung. Keren sekali nih. Ini petua yang Betul. jarang terjadi, ini. Betul. Ya kan? Apalagi di konten kita nih ya. Siap. Jadi banyak ditonton, mungkin bisa jadi pelajaran yang berharga buat Amin. para bikers. Nah, oke, ini di segmen baru nih, ya kan? Asik. Segmen berikutnya. Kita menyebutnya QQ. Asik ya. Bukan main kartu nih QQ. Oke. Quick question. Saya udah mau ngeluarin kartu aja. Quick question ya. Oke. Ini pilihannya buat Opung. Opung Oke, dulu. siap, Opung. siap. Opung ini pertanyaannya adalah bisnis di bidang bisnis nih ya. Oke, Nah, siap. bisnis transport atau bisnis kuliner? Maksudnya? Pilihan. 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 Kalau Opung kan sekarang bisnis di bisnis ini juga kan ya? Transport. Di transport ya. Di kuliner? Enggak. Oh enggak. Enggak, saya itu di kuliner. Pilihannya Ah. apa nih? Oh berarti kuliner brother ya? Oke. Apa? Nah pilihannya apa? Ya, sementara Transport ini atau kuliner? saya memang bisnisnya di bidang transport. Oke, berarti pilihannya transport. Ya. Oke, sip, mantap. Oke, nanti kita jawab, kita jelaskan nanti ya. Oke. Ini saya baru tahu, brother. Kalau saya tahu kan, brother apa tuh di dunia transport. Yang saya tahu. Yang sekarang kuliner saya belum tahu benar apa, Oke. belum tahu betul gitu kan. Oke. Nah untuk brother nih, wah kalau ini sih sebenarnya tadinya belum dijawab sebetulnya. Motor touring atau motor cruiser? Touring. Motor touring. Touring. Ya? Oke. Nah, Opung silakan jawab. Ya. Yang bisnis transport itu seperti apa sih? Sampai akhirnya sekarang berkembang ya. Ya, kalau kita sih dalam bisnis transport itu, yaitu kalau saya hanya bisnis transport pengangkutan umum, Iya, oke. pengangkutan perpindahan daripada masyarakat dari satu daerah ke satu daerah. Itu yang saya geluti sekarang Iya, ini. iya, iya. Tapi di samping itu juga banyak juga sekarang ini kita di Brother itu juga banyak yang kuliner, Iya, iya. yaitu ada Brother Chip nama. Oke. Jadi mereka itu bergabung di dalam suatu organisasi di Brother Deal, tapi mereka itu kebanyakan chip hotel. Oh. Iya, iya. Jadi kita itu, maka saya bilang tadi kalau di Brotherhood itu saya cintainya tuh dari segala macam lapisan ada. Iya, betul. Latar belakang ya, Iya. latar sosial. Jadi ya. macam-macam di situ. Jadi mudah kita pingin apa kita tahu. Oh ini. Iya, iya, iya. Oke. Tapi memang Opung kan memang di awal di pariwisata juga sebagai Ya. praktisi. Akhirnya ke transport pun dunia bisnis ini juga tidak terlalu sulit. Kayak gitu. Saya latar belakang saya pariwisata. Pariwisata. Pendidikan saya pariwisata. Pariwisata. Ya. Oke. Nah untuk Brother Jiro nih, tadi motor touring atau cruiser? Touring ya. Motor touring ya. Touring. Karena memang dari sekian awal sejarah kan motornya motor ya tapi Sportster itu Sportster yang pertama itu kan Roadster, modelnya 900 cc ya. Iya. SLH itu SLH. ya. Kayak gitu. Kemudian kesininya malah Touring. motor touring semua. Aha. Nah itu gimana? Bedanya seperti apa? Gini. Bisa kita share. Saya tuh lebih cenderung pakai Harley ini keluar kota lebih cenderung ya, lebih enjoy, lebih terasa pakai Iya. Harley ini nikmatnya Betul. kalau luar kota. Karena kalau dalam kota itu ada beberapa yang saya ngerasa agak nggak enaknya itu kan. Kalau dalam kota itu macet, Iya, sementara iya. motor kita cc besar, Betul. mesin panas.
kan nanti kalau misalnya kita agak sedikit angkat gas disangkanya Ketemu orang lagi. jadi kan nggak enak kan lebih banyak apa ya, jadi nggak enakan gitu kan sama pengendara yang lain berasanya, padahal itu udah memang karakter Harley kan seperti itu. Jadi kalau keluar kota kan lain, kalau keluar kota itu kan cenderung lebih lancar, nggak macet ya kan. Jadi kita ngehajar Ngegas motor juga itu enak ya. jauh lebih enak, jadi lebih dinikmati banget gitu ya. Soal pakai Harley-nya gitu kan. Nah ini menarik, jadi maksudnya kita share juga. Kadang-kadang kan kalau masyarakat awam kan bicara misalnya kan, waduh motor itu mesti kenceng banget gitu kalau Harley. Tapi memang kebutuhannya seperti itu, karena torsinya panas, besar ya. mesin itu panas, berat. Ya, nah ini sudah dijawab nih, kayak gitu ya. Nah oke, kita masuk ke segmen berikut yang di sini tuh kalau di negara kita kan ada Badan Intelijen Negara. Oke, Kalau di sini BIB. Badan Intelijen Bikers. Asik. Badan Intelijen Bikers. Saya juga sebetulnya mencoba mencari-cari. Kemarin itu sebulan lalu kita ke kontak-kontak ya. Saya cari dulu sumber-sumbernya yang terpercaya. Siapa sih Opung ini? Siapa sih ini Jiron ini? Walaupun banyak yang salah saya, karena begitu perkembangannya pesat sekali nih, Brother Jiron nih. Nah sekarang ke Opung nih, ya kan? Hoax ya, hoax itu berita bohong. Hoax atau fakta bahwa Opung ini dulu pernah bergabung di Angkatan Laut. Yang Gimana Opung? jadi gini, Gimana ceritanya nih? sebenarnya Iya. saya bukan bergabung di Angkatan Laut, tapi karena kondisi dan situasi pada zaman itu orang tua ya tidak mampu, boleh dibilang, untuk menyekolahkan terlalu tinggi. Memang saya disekolahkan, tapi saya sudah baca tidak akan mungkin terlalu ini. Secara kebetulan ada penerimaan daripada Bintara Angkatan Laut. Dan saya memutuskan saya lebih bagus pergi merantau lah. Memilih. Nah, keluar dari tanah Sumatera ini merantau ajalah ke Jawa. Karena memang ya kita juga sejak dari tahun 60-an tuh udah dengar bahwasanya kalau di Jawa itu gampang segala-gala, mudah dari kerja, dari ini. Nah, itu berkesan dari itu maka saya masuk melamar ke Angkatan Laut. Sebenarnya jiwa saya tidak sebenarnya ingin jadi tentara, tidak. Tapi hanya sekedar pokoknya saya keluar dari Sumatera ini pergi ke Jawa. Nah, makanya saya masuk dari Angkatan Laut, calon bintara waktu itu, dan saya sempat menikmati pendidikan sampai hampir setahun. Dan karena ada pertimbangan macam-macam sehingga saya putuskan lebih bagus saya keluar sajalah. Karena ada pertimbangan, banyak pertimbangan yang saya inikan. Salah satunya orang tua saya sendiri tidak tahu saya masuk Angkatan Laut. Gitu ya. Surat izin saya juga untuk masuk Angkatan Laut itu saya ambil dari orang lain. Gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya berpikir lebih bagus keluarlah dari Angkatan Laut. Dan saya bikin permasalahan sehingga saya dikeluarkan dari Angkatan Laut. Desersi. Dengan tidak hormat. Dan saya putuskan ya udah mencari nafkah lah di Jawa ini. Saya baru tahu. Jadi dari MPAL Jakarta saya kabur ke Bandung ini. Gitu ya. Oke, jadi
Opung tadi cerita ya bahwa justru ketika di angkatan laut membuat masalah ya. Masalahnya adalah sengaja keluar beberapa kali sampai SP3 sampai akhirnya di sel ya. Akhirnya di sel. Nah, kemudian disitulah takdir berubah. Ya kan takdirnya berubah tahun 64 akhirnya dikembalikan ke mana? Ke asal ya. Jakarta. Ke Jakarta ya. Ya. Ke pusatnya Akan ya. dikembalikan ke daerah asal. Ke daerah asal kemudian. Tapi saya sebelum diberangkatkan dari pemberangkatan, saya kabur duluan. Oh, ya, oke. Jadi di Jakarta kemudian merantau akhirnya mendarat di Bandung. Berlabuh di Bandung. Menarik. Jadilah ya kan? Jiron ya. Ya, jadilah Jiron ya kan. Nah, oke. Dan saya sempat mengalami jadi preman di alun-alun. Oh gitu, preman alun-alun. Waduh. Iya, oke ya. Berapa tahun tuh? Ya? Opung. Selama di Bapak lontang-lantung maksudnya Ya. Pengangguran menjadi preman tuh gimana? Selama penganggurannya ya kira-kira setahun. Oh, setahun, Karena ya. sesudahnya itu kebenaran ada saudara yang mengetahui saya. Oke. Karena sudah ada jaringan dari kampung untuk mencari saya. Oh gitu ya. Jadi ketangkap saudara. Iya. Ketangkap sama saudara. Iya. Langsung dipertanyakan, kamu mau jadi apa? Iya. Ya, mau jadi apa? Mau sekolah? Atau mau pulang ke kampung? Oke. Nah, saya bilang ya, saya pingin sekolah. Oke, kalau kamu pingin sekolah, oke, saya biayai sekolah. Tapi dengan catatan, 1 tahun kamu tidak maju, diantar pulang. Oke. Wah. Pulangin ya. Oke. Diantar kamu pulang iya. gitu. Oke. Tidak dipulangkan, tidak suruh pulang, tapi diantar pulang. Saya bilang saya terima, oke. Oke. Nah, kamu cari sekolah. Nah, saya cari sekolah. Kebenaran nih alun-alun itu dekat alun-alun, dekat PLN. Ya. Ada saya lihat pelang. Sekolah pariwisata. Oh. Wah, ini enak ini dalam hati. Pasti main-main jalan-jalan lagi nih kan. Nggak usah terlalu mikir banyak. Ini bisa maju saya bilang. Iya. Rasanya gitu. Iya. Bisa maju saya ini. Karena ini sesuai dengan ini saya. Betul. So, Saya daftar sebagai avanturir ya. Terus? Karena sekretariat daripada Aktripa waktu itu di situ di depan PLN itu. Oh, Aktripa tuh di situ dulunya ya. Di situ dulu. Oke. Di depan PLN itu sekretariatnya dahulu. Nah, makanya saya langsung daftar ke situ. Nah, dan alhamdulillah memang sesuai dengan jiwa saya. Enak, nggak terlalu mikirin matematik. Oke. Siap. Oke. Aduh, Ya, ini kalau dilanjutkan ini bisa jadi buku nih, ya kan? Menarik sekali. Oke. Terima kasih Opung nih. Pelajaran hidup yang sangat berharga ya, yang bisa kita dapat ya dari dunia motor yang kita bicarakan, kemudian throwback lagi ke belakang, ternyata ada beberapa sesi kehidupan fase-fasenya yang sangat menarik. Nah, sekarang ke sesi dari Badan Intelijen Bikers ini untuk Brother Jiron. Sebetulnya tadi tuh sudah terjawab, tapi ini saya meyakinkan lagi, make sure lagi, karena 2 orang oknum ini juga sebetulnya teman saya juga. Yang ini nih ya, jadi gini, hoax atau fakta bahwa Brother Jiron ini mengenal awal kehidupan bikers dan kemudian ditempa oleh 2 orang anak muda yang namanya Kiki ya, dan Arya. Iya, banget itu. Terus satu lagi banget. Dibimbing oleh Papa Pai. Oh, bisa. Betul ya itu ya? Betul banget. Itu betul banget. Oke, nah ketika sama almarhum Kiki sama Arya itu seperti apa? Ketika zaman dia ngerti. Itu memang betul-betul lah.
zaman yang nggak pernah saya lupa dan itu memang basic buat saya bermain motor ini seperti apa. Dulu itu beliau itu brother Arya sama brother almarhum Kiki itu termasuk orang-orang nomor 1 dan nomor 2 lah ya di HDC Bandung khususnya ya. Mereka itu mendidik keras, cukup sangat keras. Jadi dulu saya punya ada cerita lucu. Jadi ada motor yang kurang disukai sama brother ya, sama duo brotherku itu. Si berat itu ya. Gerombolan si berat ya brother itu. Wah sudah. Itu motor kamu jangan parkir dekat motor saya. Itu nanti. Sponsor teh aja, sponsor. Iya, nanti motor kayak begitu mah gua kencingin lu. Sampai pokoknya banyak banget lah kenangan-kenangan sama beliau itu memang dididiknya didikan keras banget. Dari situlah saya merasa ini cukup berat banget ini organisasi kan ya. Tapi saya nggak ada mundur sedikit pun, nggak makin semakin dibikin ujian yang cukup berat, semakin rasa cinta terhadap HDC ini dalam. Dan itu brother melaluinya sekian tahun. Saya lalui banget dulu kan. Masuk HDC itu kan, cuman beberapa gelintir orang dulu. Betul. Karena punya motor udah KTA belakangan gitu kan. Jadi tempaan dari beliau tuh, didikan dari beliau itu sampai sekarang itu benar-benar buat saya pergunakan banget lah bimbingannya. Betul. Gitu. Oke. Nah, satu lagi nih dengan almarhum Papap Ai. Itu apa yang didapat dari seorang Papap Ai? Asik. Ya kan? Yang akhirnya sekarang brother konsisten. Siap. Ya kan? Papap Ai itu, almarhum Papap Ai itu, saya juga menganggap beliau itu sebagai ayah saya juga, karena beliau selalu membimbing saya kemana-mana, bisa jadi hampir tiap hari saya sama Papap Ai. Jadi Papap Ai itu orang yang nggak pernah dibuat susah hidup ini. Apapun juga, kalau bahasa Sunda bilang mah kumaha saena we jiron lah. Ya kalau misalnya ditanya, "Pap, ini teh HDC gini nih, Pap, ini acara gimana?" Kumaha saena we jiron. Jadi lucu dulu gini. Ada yang lucu saya sama Papap Ai. Papap Ai pernah kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi banyak anak-anak baru gitu kan, dulu kan lagi zamannya lagi zaman brong ya, zaman dulu mah ya. Kita lagi duduk seperti gini di acara di Bike Week seperti itu kan. Terus ada anak-anak baru lah ya, waktu itu ada teman saya juga sekarang. Jadi dia pakai pakaian yang cukup bagus, pakai rompi kan. Papap cuma nanya sama saya, itu siapa namanya? Gitu ya, pakai bahasa Sunda. Tidak apal oke Pap, saya cek kudaon Pap, saya bilang gitu. Kenapa Pap? Bagus rompinya sana. Coba panggil katanya. Panggil. Sini ya, cobain dulu rompinya tak? Dicobain lah. Udah dicobain, bagus. Udah, kenapa kamu berdiri di situ? Udah kamu pergi aja. Dia untuk menagih rompinya pun enggak. Itu zaman-zaman yang saya nggak pernah lupa. Saya bilang wah keren deh. Saya bilang asik banget lah. Belajar untuk respect ya. Harusnya kan kita kalau ketemu dengan Papap Ai kan itu. Kayak gitu ini kan harus lurus aja lempeng karena dia nggak tahu juga gitu ya. Itulah. Tapi apa ya, banyak bimbingan beliau yang Papap itu dengan berdarah-darah membesarkan HDCI. Almarhum Papap Ai, almarhum Kang Kiki, Brother Arya, itu orang-orang yang sangat berperan besar membesarkan HDCI, khususnya HDCI Bandung ini ya. Berdarah-darah mereka, berkorban waktu, tenaga, pikiran. Nah makanya itulah saya dari situ sangat menghargai, ingin melanjutkan perjuangan almarhum Papap Ai ini sampai kemanapun juga. HDCI Bandung ini harus tetap tegak berdiri dan semakin besar. Itu keren. Pride buat saya. Yang akhirnya setelah 19 tahun menjelang 20 tahun nih brother, ya kan? Itu
sekarang yang didapat itu banyak ya perubahan-perubahan ya. Banyak sekali perubahan. Walaupun masih ada tantangan yang si anak muda nih. Anak muda semakin itu menjadi banyak, PR. Wah, semakin ya kan? banyak anggota semakin susah jaga ini, harus benar-benar. Karena generasi HDCI Bandung itu memang fanatik ya, terkenal dengan fanatiknya keras. Fanatismenya, kemudian dari teman-teman HDCI sendiri, anak-anaknya pun turun-temurun, kayak gitu ya. Turun-temurun. Dan eksis sampai menjadi generasi penerus untuk HDCI. Oke, brother sister, ini pembicaraan ini obrolannya sangat menarik sekali. Asik. Dan bagi saya pribadi ini dan Hey Bro, bahwa konten ini adalah sebetulnya silaturahmi yang didokumentasikan sebetulnya. Siap. Oh, mantap. Dan kita mudah-mudahan ini Opung ya, sama Brother Jiron ya, itu bisa cerita-ceritanya bisa menjadi manfaat bagi bikers, bagi para bikers ya, terutama bikers di Indonesia ya, sesama keluarga ya, sesama saudara kita nih di dunia motor. Dan ini menarik sekali karena Karena narasumber saya yang kemarin itu adalah yang tertua dulu itu Pak Jamari, tapi ternyata sekarang ada yang lebih tua lagi, Opung nih, dan sama-sama juga keduanya adalah sahabat ya kan? Kayak gitu. Oke, brother and sister, cukup sampai di sini di episode ke-27 ini ya, bersama Brother Opung dan Brother Jiron. Ya, terima kasih sekali atensinya, dan jangan lupa ya selalu centang like ya, subscribe dan komen. Ya. Nanti kalian dapat mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Thank you, brother. Siap. Thank you banget. Opung, terima kasih. Oke. Fried. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.